tahu kami percaya karena kebaikan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih kurang 52 minggu Bapa dalam satu tahun. Jika kami ada saat ini boleh datang beribadah, kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan lihat kerinduan di hati kami bersama Bapa. Bahwasanya kami ingin berterima kasih, bersyukur, mengakui kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami, ini penyembahan kami. Sebentar kami mau dengar firman sekali lagi. Lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Ayo, nyanyikan dengan ucapan terima kasih. Tak habis-habis kasihnya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas. Haleluya. Kami sedang memandang luasnya kasih Tuhan di hidup kami Bapa. Ya. Haleluya. Yes. Lebih tinggi dari cakrawala, dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dua kali lagi, sungguh ku Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak, kalau kami Bapak boleh datang ke hadirat pagi di Bapak siang ini. Semua karena kasih karena Tuhan, kebaikan Tuhan Bapak. Kami boleh lewati sepanjang minggu ini dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih perlindungan, terima kasih kesehatan, penyertaan kami dan bersyukur buat semuanya. Kami boleh datang ke hadirat penuh sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dibalas sebentar kami mau mendengar firman dari Bapak. Urapi hamba urapi kami yang mendengar. Kami sama-sama diberkati lewat firman. Berfirmanlah Roh Kudus, berfirmanlah Roh Kudus Tuhan. Kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Kita bertemu kembali di ibadah kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita diberkati dalam keadaan sehat, haleluya. Semua karena kasih karunia Tuhan, haleluya. Ya, baru seminggu saya enggak melayani, saya sudah kecarian ya. Haleluya. Ya, seminggu lalu saya enggak melayani, jadi saya sudah kayak ada yang kurang kayak gitu ya. Ya. Tapi puji Tuhan, saya boleh kembali melayani ya. Haleluya, amin. Jangan kena. Kalau ibu-ibu melayani dari segi apa lah ya? Dari doa kepada bangsa-bangsa ya. Amin. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah sudah merayakan Natal. Iya. Minggu lalu kita sudah merayakan Natal. Ya. Kita sudah memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus ya. Minggu lalu, dan pesan Tuhan minggu lalu masih ingat? Seperti si Nuh membangun bahtera seumur hidupnya. Iya, ya pesan Tuhan kemarin. Kasih. Siapa kemarin? Cornelius ya? Cornelius, ya itu juga. Itu pesan Tuhan. Haleluya. Misalkan Tuhan meningkat sedekahnya, doanya dan sedekahnya sudah naik ke hadapan Tuhan. Dan yang minggu lalu ya, itu pesan Tuhan. Ya, jadi kita harus rajin-rajin bersedekah. Haleluya. Ya.
supaya didengar doa, Iya. supaya diingat. Iya. Sedekah, kita harus paham dulu ya. Sedekah itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sedekah itu bahasa Ibrani. Ya, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sedekah itu dari arti kata Zadek. ya, zedek. Apa itu zedek? Imam Melkisedek. Iya, Melkisedek. Melki artinya raja. Zedek artinya Damai. kebenaran. Ya. Iya, raja kebenaran. Jadi zedek itu kebenaran. Jadi kalau zedekah Kebenaran. melakukan kebenaran. Kebenaran. Iya, itu maksudnya. Jadi kalau sedekah itu melakukan kebenaran. Ulangi Pak, biar jelas lagi kami. Ya. Zedek itu artinya kebenaran. Melki artinya raja. Melkisedek artinya Raja kebenaran. raja kebenaran. Jadi kalau kita bersedekah melakukan Kebenaran. kebenaran. Sedekah apa yang paling murah? Senyum. Iya, apa tahu ya. Itu sedekah yang paling murah, senyum. Ya. Jadi kalau datang beribadah, datang sama Tuhan, bawa senyum. Ya, bersedekah sama Tuhan dulu, sama Saudara. kiri kanannya juga senyum. Ya, jangan cemberut. Datang beribadah kok cemberut ya. Artinya apa? Artinya seperti dibilang WE tadi, datang membawa sukacita, datang membawa senyum. Jangan bawa bebanmu ke ibadah. Tanggalkan dulu beban. Kan ada lagunya tuh. Tanggalkan beban dan kesedihan. Tanggalkan dulu. Ya. Datang beribadah kepada Tuhan. Bawa senyum, bawa sukacita. Tanggalkan dulu bebannya. Ya. Serahkan aja di kaki Tuhan beban kita. Apapun beban kita, banyak beban kita ya. Kita nggak bisa ceritakan. Tapi kita punya banyak beban masing-masing ya, banyak beban. Tapi menghadap Tuhan harus sukacita dulu. Ya, harus sukacita dulu ya. Tentang sukacita, tahu bedanya sukacita sama dengan kesenangan? Tahu bedanya sukacita sama kesenangan? Kesenangan itu dari luar ke dalam, tapi sukacita dari dalam keluar. Itu bedanya. Kalau bahasa Inggrisnya happiness itu dari luar. Tapi kalau joy itu sukacita dari dalam. Haleluya. Bedanya kalau orang dapat baju baru, senang kan? Senang. Senang. Tapi itu yang dari luar, karena baju baru dapat dari luar. Tapi kalau yang dari dalam, sukacita dia bukan karena mendapat apa-apa, bukan. Tapi dari dalam. Firman Tuhan katakan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, itu sukacita. Ya. Jadi kita sebagai manusia daging itu senang, ya, harus dari luar. Itu manusia daging. Tapi kalau manusia roh itu dari dalam. Ya, itu bedanya sukacita dari dalam. Ya. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran hidupnya. Dari dalam hatinya dia ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dia bersukacita sudah ditebus, ya, bersukacita sudah selamat, bersukacita bisa mengenal kebenaran, ya, bersukacita mendapat rahasia firman. Ya. Ini banyak disyukuri. Jadi sukacita itu datang dari rasa syukur. Ya, datang dari rasa syukur. Ya, kalau kita nggak bersyukur, ya macam mana ada sukacita dari dalam? Bersukacita. Jadi sebenarnya kemarin Natal banyak orang salah paham ya makna Natal. Makna Natal itu kan kedatangan kelahiran penebus. Ya. Kalau namanya lahir itu kita bersukacita, sukacitanya dari dalam. Bukan dari luar. Orang bernatal sukacitanya dari luar. Dapat baju baru, dapat makan-makan di tempat ibadahnya, bisa jalan-jalan, bisa ini, ya itu sukacitanya dari luar. Dapat laki draw. Iya, laki draw. Tapi makna Natal yang sebenarnya kelahiran penebus. Sukacitanya dari dalam datang. Sukacitanya dari mana? Dari dalam. Bersukacita kita, sudah datang penebusku, sudah lahir penebusku. Jadi kita bersukacita, datang juru selamat. Ya, kalau kita mencatat tanah yang dalam kegelapan telah melihat terang. Itu dia makna Natal. Jadi kita harus paham, ya, sukacita itu dari dalam, jangan dari luar.
Sudah kita lewati sukacita Natal ya, minggu lalu. Sebentar lagi kita memasuki sukacita tahun baru. Ya. Ya, kita sebentar lagi masuk tahun baru enggak? Tahun baru. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi tahun baru? 3 hari lagi ya. Masuk tahun baru ada sukacita enggak? Ada. Sukacita. Semangat ya, sukacita ada ya kan? Ada sukacita. Kenapa? Karena tahun baru sudah disiapkan kue-kuenya, ya kan? Kue-kuenya sudah disiapkan, ya. Ada juga baju-baju, ada juga kan sekarang kita berdekatan Natal sama tahun baru ya. Baju baru, sukacita, macam lah. Ada kembang loyal. Ya, semua ada sukacita. Tapi itu masih sukacita dari luar. Kita mau sukacita dari dalam. Artinya apa? Kalau sukacita dari dalam, nggak tahun baru, nggak apa, tetap bisa mengalir. Karena di firman Tuhan, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Tetap sukacita. Nggak tahun baru itu tetap sukacita tetap ya. Puji Tuhan. Karena kita sebentar lagi memasuki tahun baru, ya apa persiapan yang perlu kita lakukan? Ya kalau kita diberkati Tuhan pasti ada persiapannya ya, persiapan macamlah persiapannya kalau diberkati Tuhan ya. Tapi di atas semua itu ada yang lebih baik yang perlu kita persiapkan. Ya, karena kita sebentar lagi memasuki tahun baru. Nggak terasa ya? Masih sebentar rasanya tahun 2022 masih sebentar ya. Kita kemarin sudah habis, nggak terasa ya? Nggak terasa, betul-benar nggak terasa. Ya, baru semalam rasanya. Bahkan kami suami istri kalau ngobrol-ngobrol, kayaknya baru semalam kita menikah ya kan? Ini sekarang udah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Ya, kayaknya masih baru semalam menikah, nggak terasa. Ya, kayak gitulah lewat hari-hari lewat. Makanya firman Tuhan katakan, hitunglah hari-harimu. Ya, banyak firman Tuhan. Belajar menghitung hari-hari. Kita memasuki tahun baru sebentar lagi. Apa yang perlu kita persiapkan memasuki tahun baru ini? Kita pelajari firman Tuhan, yang sama-sama kita pelajari firman Tuhan dari Bilangan. Ayo kita belajar firman Tuhan dari Bilangan. Bilangan 28 ayat 11 ya. Kita memasuki tahun baru ya. Kita belajar firman Tuhan, saudara-saudara kami juga yang di online ya. Kita memasuki tahun baru, apa yang perlu kita persiapkan ya? Apa yang perlu kita persiapkan? Bilangan 28 ayat 11. Bilangan 28 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tahun baru? Dapat semua? Ayo, saya baca ya. Kita perhatikan baik-baik. Pada bulan barumu, ya pada bulan baru, maksudnya kita memasuki tahun baru. Pada bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakar kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Ya. Bahkan dilanjutkan dan juga ayat 12 dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak dan domba jantan yang seekor itu. Seterusnya ayat 13 ya, diolah baru menyenangkan suatu korban di ayatnya. Itulah suatu korban ayat 12 ya, di ayat 13 itulah suatu korban bakaran baru yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ini dia. Dari ayat ini kita belajar apa yang perlu kita persiapkan menghadapi masuk tahun baru. Apa? Korban. Bagus banget. Ya. Kita perlu mempersiapkan korban. Ya. Memasuki tahun baru, memasuki bulan baru, kita perlu mempersiapkan korban. Ya. Karena itu yang menyenangkan bagi Tuhan. Bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Korban kita harus persiapkan. Tapi puji Tuhan, tidak ada korban yang lebih indah bagi Bapa di surga selain korban Tuhan Yesus dari salib. Sudah digenapi semua korbannya di sana. Ya, sudah digenapi semua korbannya di sana. Tapi kita belajar dulu di Yesaya 1. Yuk, Yesaya 1. Yesaya 1. Tapi korban itu banyak.
Ada juga korban pujian, ada korban penyembahan, ada korban macam, korban syukur, macam korbannya. Yesaya pasal 1 ayat dapat Yesaya pasal 1 ayat 13. Yesaya pasal 1 ayat 13. Ya, saya baca. Ya. Saya baca, kita perhatikan baik-baik ya. Yesaya pasal 1 ayat 13. Saya baca, kita perhatikan aja baik-baik. Yesaya pasal 1 ayat 13 dikatakan demikian. Jangan lagi membawa persembahan-persembahanmu yang tidak sungguh, yang baunya adalah kejijikan bagiku. Tadi dikatakan baunya harum. Tapi di sini kok bisa baunya kejijikan? Dikatakan dari di bilangan 13 tadi, di bilangan tadi dikatakan apa? Bilangan 28 tadi ayat 13 dikatakan bau yang menyenangkan bagiku. Tapi di sini kok jadi janganlah lagi kamu membawa persembahanmu atau korbanmu yang tidak sungguh, yang baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru atau tahun baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan, penuh dosa. Ya, banyak orang merayakan suatu perayaan mabuk-mabukan, perzinahan di dalam, pencurian apa, kejijikan bagi Tuhan baunya. Aku tidak tahan melihatnya, penuh kejahatan. Jadi kita harus hati-hati dalam merayakan suatu perayaan ya. Jangan disertai kejahatan, jangan ada mabuk. Banyak orang merayakan mabuk. Ya, pesta pora. Teman-teman mencatat keinginan daging itu pesta pora. Ya hati-hati, banyak orang nggak mengerti firman. Mereka merayakan perayaan dengan pesta pora, merayakan perayaan dengan duniawi. Ya, kejijikan bagi Tuhan. Ya. Kalau kamu merayakan bulan barumu, tahun barumu, mengadakan pertemuan, aku tidak tahan ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, yang baunya adalah kejijikan. Enggak harum baunya, enggak menyenangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa di dalam. Ya, ada dosa. Jadi kita bawalah persembahan kita. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru, ya. Bawalah persembahanmu, ya, penuh sukacita. Bau yang menyenangkan bagi Tuhan, bau yang sangat harum. Ya. Dengan sungguh Bapak, jangan sertai kejahatan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu atau katakanlah tahun barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Benci Tuhan lihat perayaan-perayaan itu, perayaan Natal, perayaan ini, benci Tuhan. Ya, semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya, Tuhan yang stres. Tuhan yang stres melihat perayaan-perayaan manusia ini. Dirayakan Natal, dirayakan tahun baru, dirayakan. Tapi disertai kejahatan di dalam, stres Tuhan. Nah, beban bagiku. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, ulang-ulang berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, maksudnya dosa. Darah itu maksudnya menindas orang. Ya, kekerasan itu maksudnya. Ada dosa. Ini buat. Apa kata Tuhan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jauhkan. Tinggalkanlah kejahatan, tinggalkanlah dosamu sebelum memasuki tahun baru ini. Ya, tinggalkan supaya indah perayaan kita di hadapan Tuhan. Bentar lagi memasuki tahun baru, tinggalkanlah dosa-dosa di tahun 2025. Tinggalkan, kita bentar lagi memasuki tahun baru ya. Dosa-dosa yang kita lakukan tahun 2025 ini tinggalkan semua. Kita memasuki tahun baru biarlah penuh ya, menjadi persembahan yang harum kita di hadapan Tuhan. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, berhentilah berbuat dosa. Berhenti ya. Jadi pertobatan. Kemanapun diputar-putar firman ini, pertobatan ini. Ya, pertobatan. Putar firman Tuhan ini, kemana mau putar pasti disuruh bertobat kita. Ya, pertobatan. Ya, seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu ya. Pertobatan. Bertobat. Apa dikatakan khotbah saya 2 minggu lalu?
Aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. supaya mereka Tobat. bertobat. Putra kemanapun bertobat kita disuruh. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belajar kita berbuat baik ya. Usahakanlah keadilan ya. Berbuat baik kita. Baik sama suami, baik sama istri, baik sama anak-anak, baik sama mertua, baik sama menantu, baik sama kakak, baik sama adik, baik sama siapa lagi? Hah? Baik sama tetangga. Baik. Baik bernegara. Baik. Sekarang saya tanya dulu. Pernah enggak orang membilang kita baik? Oh, baik kali kau ya. Pernah enggak? Pernah enggak? Coba ingat, siapa yang pernah membilang kita baik? Sering. Iya, itu benar sering. Cuma kalau orang memuji kita baik itu ada maksudnya. Ya, pinjam uang merasa itu ya. Baik kali itu pinjam uang maksudnya. Tapi harapkanlah perkataan itu, pujian itu dari orang-orang terdekatmu. Dari orang-orang terdekatmu dulu. Orang yang selalu bersama. Orang yang selalu bersama denganmu. Kalau orang jauh bilang kita baik, ya lu orang nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Coba orang terdekatmu. Pernah nggak dikatakan orang terdekatmu? Suamimu bilang kau istri yang baik. Coba istri bilang kau suami yang baik. Pernah nggak? Ini anakku yang baik. Coba bilang, oh kau mamaku yang baik, Coba. kau bapakku yang baik. Pernah nggak bilang itu? Kau kakakku yang baik. Hah? Pernah nggak? Coba bilang dulu sama sebelahnya. Bilang sama Ini sebelahnya. anakku yang baik. Bilang, kau mamaku yang baik, Ini anakku yang baik. kau anakku yang baik. Bilang. Hah? Kan itu firman Tuhan. Berarti mama gak baik. Mama jahat. Firman Tuhan itu berbuat baiklah. Ya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat belajar. Kita nggak sanggup secepat itu, nggak sanggup. Tapi dikatakan Belajar. belajar. Nggak bisa kita secepat itu belajar. Tuhan Yesus pernah dikatakan seorang pemuda yang kaya, guru yang baik. Apa kata Tuhan Yesus? Kenapa kau bilang aku baik? Hanya satu saja yang baik. Tahu maksudnya itu apa? Maksudnya, kalau kau bilang aku baik, berarti kau aku yang Tuhan. Itu maksudnya. Kan dikatakan gini, guru yang baik. Kata pemuda yang kaya itu sama Tuhan Yesus. Hanya satu saja yang baik, katanya. Yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Jadi kalau kau bilang aku baik, berarti kau aku yang Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi artinya apa? Kita berusahalah seperti Tuhan. Dikatakan apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Baik bagi orang jahat, baik bagi orang baik. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat, menerbitkan matahari juga bagi orang jahat. Ya. Berbuat baik. Ya. Saya bilang aja bisa ya. Saya juga belum dibilang orang baik. Masih ada yang bilang orang saya jahat. Ya. Iya, Bapak baik ya. Baik, Bapak baik. Nah, gitu. Sekali-sekali kita orang tua perlu juga bertanya sama anak. Apakah aku sudah jadi orang tua yang baik? Ya. Tanya anakmu. Kalau anakku ini baik. Tanya anakmu. Apakah saya sudah jadi orang tua yang baik? Anakku ini baik. Hah? Gitu. Berbuat baik. Belajar berbuat baik. Belajar. Ya. Kita ayat selanjutnya kita baca. Kayak gini. Usahakanlah apa? Keadilan. Usahakanlah keadilan. Belajarlah, maksudnya berusahalah berbuat adil. Adillah sama orang-orang di sekitarmu. Jangan pilih kasih ya. Kalau kita pilih kasih itu membuat kecemburuan. Ya jangan pilih kasih. Pilih kasih itu dosa itu. Sama firman Tuhan katakan janganlah pandang bulu. Ada di Yakobus pasal 2. Sebab pasal 1 itu. Jangan pandang bulu. Karena dia jemaat yang kaya disuruh di depan. Ayo Amang, bujur Amang, bujur. Dia ala di mereng mobil kan, bujur Amang bujur. Gitu. Perpuluhannya besar. Bujur. Itu namanya
Nggak adil. Usahakanlah keadilan. Di tempat yang miskin, kau dekat pintu aja duduk ya katanya. Kau penerima tamu lah kau, penerima tamu disuruh ya kan. Saya pernah jadi penerima tamu. Ya, agak kesal juga saya ya kan. Pernah saya agak kesal ya, tapi itu cerita dulu lah. Nggak nerimo. Iya kan, pernah. Disuruh bisa kereta lagi, jaga parkir. Pelayanan jaga parkir. Iya, kesal saya waktu itu. Ya, itu karena ego, ada ego. Ya, ego ya. Tapi itulah. Jadi usahakanlah keadilan. Ya, usahakanlah keadilan. Kita harus berbuat adil. Jangan memandang orang dari ekonominya. Haleluya. Jangan memandang orang dari rupanya. Kalau rupanya agak cantik, wah senyum-senyum. Kalau rupanya agak jelek, seram-seram mukanya. Ya, kayak gitu ya. Mau cantik, mau jelek, sapa, senyum. Amin. Amin. Ya, usahakanlah keadilan. Manusia mudah kali berbuat nggak adil. Mudah sekali berbuat nggak adil. Ya. Memang kalau manusia ya memandang rupa, makanya dikatakan firman Tuhan, aku memandang hati, nggak memandang rupa. Kalau manusia memandang rupa, ya memandang rupa manusia. Kalau kita pandang rupanya dia orang kaya, dia orang cantik, ya pasti kita beda berbuat sesuatu kepadanya. Nggak bisa kita berbuat adil. Ya, orang tua juga sama anak-anak harus bisa berbuat adil ya. Jangan kena anak siap tangan, anak sulung ya. Kesama kasihnya yang besar, jangan. Belajar berbuat adil. Usahakanlah keadilan. Jangan. Itu membuat kecemburuan sama anak yang lain. Jangan. Usahakanlah keadilan. Firman Tuhan ini belajar kita. Ya, belajar kita. Usahakanlah keadilan. Apa dikatakan selanjutnya? Kendalikanlah orang kejam. Saya lihat ini di terjemahan bahasa Inggris atau di terjemahan lain. Maksudnya ini kendalikan orang kejam ini apa? Belalah hak orang-orang tertindas, itu maksudnya. Kalau nanti lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. Kendalikan orang, belalah hak orang-orang tertindas. Ya, jadi kalau ada kita lihat orang-orang tertindas di sekitar kita, kita tolong, ya, tolong orang-orang tertindas. Ada orang-orang tertindas, tolong, ya. Di selanjutnya dikatakan apa? Belalah hak anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Ya, di Yakobus juga dikatakan ibadahmu yang sejati ya mengunjungi anak-anak yatim, mengunjungi yatim piatu. Ya, kalau ada yang yatim ya berikanlah sedekahmu. Ya, berikanlah sedekahmu. Kalau nggak bisa mengunjungi panti-panti asuhan, ya berikan sedekahmu untuk anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Kalau ada janda-janda, ya tolong juga. Karena janda-janda mungkin penghasilannya nggak banyak ya, kasihanilah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan janda kaya, ya. Ada janda kaya juga, janda yang hidup dalam kemewahan ada juga, yang koya-koya ada. Ya, bukan itu maksudnya. Janda-janda yang berperkara, berjuang dalam perkara janda-janda yang mungkin tertindas. Kalau kata si Paulus yang benar-benar janda. Iya benar, yang benar-benar janda ya. Ya, janda itu yang saleh ya, yang baik. Amin. Ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Sekarang, karena kita sudah belajar persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan, persembahan yang disukai Tuhan, ya. Dicatat Paulus, persembahkanlah tubuhmu. Ayo kita buka Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu. Itulah persembahan yang indah, yang harum. Karena kita mau memasuki tahun baru. Bawa persembahanmu. Ya, bawa persembahanmu. Karena kita mau memasuki tahun baru, harus bawa persembahan sama Tuhan supaya kita diberkati. Ya, jangan kita nggak diberkati. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayo seorang baca dulu biar sama-sama diberkati. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Persembahan yang benar, karena Ya. kalau benar dari kemurahan Tuhan, Ya. aku nasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya, yang kudus yang berkenan. dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah. Yang sejati. Amin. Yang kedua, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. apa yang baik?
yang berkenan kepada Tuhan dan yang Sempurna. sempurna. Kita diajak untuk sempurna, ya. Haleluya. Kita diajak untuk sempurna, jangan berpuas diri. Amin. Oh, aku udah kudus deh. Kita sampai sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna, itu firman Tuhan. Ya, sempurna kita. Kristus, ya, adalah gambaran kita, teladan kita. Dia kita lihat, dia kita pandang, ya. Kita pelajari ayat ini dulu, ada 2 ayat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, ya, demi kemurahan Tuhan, artinya Demi kemurahan Tuhan yang Maha Esa. karena berkat Tuhan yang kau terima, itu maksudnya, demi kemurahan Tuhan. Sudah kau terima banyak kemurahan Tuhan, sudah kau terima banyak berkat Tuhan, demi kemurahan Tuhan. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahannya Hidup. Artinya apa? Orang hidup yang bisa mempersembahkan. Kalau orang mati nggak bisa. Ya. Selagi hiduplah kau persembahkan. Ya, selagi hidup. Kalau sudah mati nggak ada. Kan? Persembahan yang hidup. Tubuhmu. Ya, persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ada 3. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang Berkenan. Yang hidup maksudnya Yang dalam berkenan. kehidupan kita. Yang kudus maksudnya dalam hukum kebenaran. Yang berkenan maksudnya apa? Yang berkenan itu maksudnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan dalam hidup? Berkenan. Kalau kau dipanggil menjadi pengkhotbah, jadi pengkhotbah yang baik, berkenan. Kalau kau dipanggil menjadi WL, jadi WL yang baik, berkenan. Kalau kau dipanggil jadi donatur, jadi donatur, berkenan. Kalau kau dipanggil menjadi ibu rumah tangga yang baik, jadi ibu rumah tangga yang baik. Ya. Panggilan orang beda-beda. Ya nggak sama. Apa panggilan Tuhan dalam hidup? Supaya berkenan hidup. Berkenan itu dipandang hidup itu pantas, berkenan, pantas, layak. Coba contohnya dia dipanggil jadi penginjil, tapi dia memilih jadi gembala. Ya nggak berkenan lah, karena nggak sesuai panggilannya. Ya, jadi penginjil dia dipanggil berkeliling dunia, tapi dia lebih suka untuk apa? Pilihannya menggembalakan karena bisa dapat perpuluhan contoh gitu ya kan? Nggak berkenan itu. Nggak berkenan pelayanannya, walaupun dia melayani. Pelayananmu apa? Kalau pelayananmu mendoakan bangsa-bangsa, ya, disitulah kerjakan supaya berkenan Tuhan sama pelayananmu. Jangan dipanggil untuk bangsa-bangsa, dikerjakan yang lainnya. Coba lihat di mana kerinduan hatimu. Kau kerinduan hatimu mana? Mendoakan bangsa-bangsa, berarti itulah pelayananmu. Mendoakan orang tua, melayani para janda, melayani jompo, ya macam. Membersihkan gereja juga. Membersihkan gereja juga macam. Supaya berkenan. Itu persembahan. Ya, itu persembahan. Persembahan untuk Tuhan itu. Makanya jangan persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku Berkenan. berkenan. Kenapa dikatakan berkenan? Karena Tuhan Yesus mau menjalankan misinya. Misinya untuk menebus manusia. Dia mau menjalankan itu. Itulah panggilannya, menebus. Makanya Bapa berkenan. Ya. Mau menebus manusia dia. Dia mengerjakan tugasnya, kerjakan misinya. Kita pun begitu, kalau kita kerjakan tugas kita kerjakan misi kita, Tuhan berkenan. Kerjakan tugasmu, kerjakan misimu. Ya. Itu dia. Jadi kita harus apa? Perhatikan apa yang ditugaskan Tuhan sama kita ya, supaya kita tahu. Selanjutnya apa ini? Itu adalah ibadahmu yang sejati ya, ibadah. Ibadah itu artinya korban. Tahu arti kata ibadah? Tahu arti kata ibadah? Ibadah itu dari bahasa Arab atau Aramaik bisa juga. Ibadah itu dari kata Abdi. iya betul, abdi, hamba. Mengabdikan diri. Iya, ibadah. Jadi kita menghambakan diri, mengabdikan diri. Jadi kita harus tahu arti bahasa. Kita abdikan diri kita. Itulah ibadahmu, itulah pengabdianmu. Itu maksudnya.
Itulah ibadahmu jadi. Itulah pengabdianmu, abdi, ya, ibadah. Ya, yang sebenarnya benar sejati. Ayat 2 apa dikatakan? Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Bapa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Jadi kalau serupa kita dengan dunia, kita bukan anak Tuhan. Dari mana mulai dilihat? Dari cara berpakaian. Kalau cara berpakaianmu aja serupa dengan dunia, ya macam mana? Gak usah lah dulu karakternya, cara berpakaiannya aja lah dulu. Orang dunia pakai rok pendek pergi ke bar, ke diskotik. Datang anak Tuhan pakai rok pendek pergi ke gereja, macam mana itu? Itulah serupa dengan dunia. Dunia pergi ke diskotik, ke bar pakai rok pendek. Datang anak Tuhan pakai rok pendek pergi ke ibadah. Ini yang memalukan bagi kita. Bahkan orang-orang seberang pun mengejek. Gimana? Ke gereja pakai rok pendek. Saya lihat juga ada sekarang ya, bagi yang berani-berani ya, mereka berani ya memakai Gengsi. iya ke gereja. Gimana itu? Berani. Nampak tangannya, nampak ketiaknya semua berani. Saya ada baca kesaksian. Boleh percaya, boleh tidak. Saya ada baca kesaksian. Ya, saya ada baca kesaksian. Ya, mudah-mudahan kesaksian ini benar-benar dari Tuhan. Kalau nggak benar dari Tuhan ya itu nggak tahu lah. Saya baca kesaksian. Katakan begini kesaksian itu. Setiap perempuan yang memakai rok di atas lutut berdosa di hadapan Tuhan. Terus, jadi hati-hati. Perempuan jangan memakai rok di atas lutut. Ya, di bawah lutut. Itu yang pertama. Kedua, perempuan yang menunjukkan lekuk tubuhnya itu berdosa di hadapan Tuhan. Jangan tunjukkan lekuk tubuhnya. Jangan tunjukkan lekuk tubuhnya. Kalau maksudnya lekuk tubuh itu berarti pakaiannya ketat, lengket di kulit pakaiannya, itu maksudnya menunjukkan lekuk tubuh. Ya, perempuan jangan menunjukkan lekuk tubuh. Itu di hadapan Tuhan itu dosa, binasa itu. Ya, hati-hati jangan berpakaian serupa dengan dunia. Ya, sampai situ aja dulu. Nanti kalau dipanjangkan banyak kali kesaksiannya ini. Ya, terakhir perempuan gak ada ke surga nanti terakhir. Banyak kali peraturannya. Ya, bahkan Alkitab ada mencatat jangan mengkepang rambut, jangan ini, jangan itu. Ya, banyak peraturan untuk perempuan ini. Ya, janganlah serupa dengan dunia. Laki-laki juga begitu. Laki-laki apa? Jangan serupa dengan dunia. Laki-laki jangan ada pangkasannya yang aneh-aneh. Ada pangkasannya di sini ditipis, di sini ditipis, di atas dipanjangin, ya, macam. Itu serupa dengan dunia. Ada sungainya. Baru apa? Pangkasannya dibikin garis-garis di sini, garis-garis. Cuma datang beribadah kepada Tuhan, tapi pangkasan rambutnya di sini ada garis-garis. Ada tulisan-tulisan di sini. Itu serupa dengan dunia. Ya. Orang-orang kayak gitu yang ditolak Tuhan itu ditolak Tuhan. Baru laki-laki suka berpakaian ketat juga ada. Saya pun nggak tahu ya. Ada juga laki-laki suka berpakaian ketat, itu pun nggak pantas. Ya nggak pantas juga laki-laki berpakaian ketat. Apalagi laki-laki yang serupa dengan dunia. Cara berpakaiannya, pangkasan rambutnya, ya harus sopan. Laki-laki pun nggak boleh membuka-buka kancing-kancing dadanya, nggak boleh. Itu nggak sopan juga gitu ya. Perempuan pun ada gitu ya. Pakaian itu dibuka-buka sih di tengah-tengahnya sih dia nggak usah dunia itu ya. Jangan buat kayak gitu. Ya, jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Cara berpakaian, cara berbicara, ya. Cara berbicara juga jangan serupa dengan dunia. Ya, macam. Pokoknya kita belajar dengan firman Tuhan. Kita sesuaikanlah diri kita dengan firman Tuhan. Jangan sesuaikan dirimu dengan dunia. Ya. Ya, jangan sesuaikan. Belajar sesuai firman Tuhan. Ya, tapi ada satu lagi ya, ini perlu saya katakan ini ya. Ada satu lagi. Kalau Tuhan ciptakan rambutmu agak bergelombang, bersyukurlah bergelombang. Jangan dibibili sehari-hari. Jangan dibibili.
Cantik. Itu nggak mensyukuri karunia Tuhan, nggak mensyukuri karunia Tuhan. Sama lah berarti tidak kami jangan panjang-panjang bagi habis. Ya, Habis sudah punya kaki boleh panjang. macam itu. Karena itu apa? Itu dunia. Bukan di situ bang. Belum ada. Iya, dunia itu. Jangan sebentar. Ya, ayo. Apalagi sekarang kita sudah paham ya, jangan suka dunia. Sekarang kita buka Mazmur 34. Mazmur 34. Mazmur 34, ayo Mazmur 34. Karena kita mau masuki tahun baru, jadi kita mengharapkan berkat yang baru. Amin. Mau masuki tahun baru, mau berkat baru enggak? Amin. Iya, mau berkat baru. Jadi masuk di tahun baru, berkat kita berlimpah. Amin. Amin. Kemarin hari saya dengar dari TikTok, ada seorang hamba Tuhan bernama Tony Daud. Dibilang Tuhan, tahun 2026 akan terjadi inflasi besar-besaran. Tahun 2030 baru pulih. Kata. Waduh, ini nubuatannya mana ini nubuatannya? Berarti 5 tahun. Nubuatannya itu untuk dunia, untuk anak Tuhan tak berlaku. Yang berlaku sama anak Tuhan yang dalam firman, ya. Yang dalam firman yang berlaku. Di sini iman kita. Kalau dia bernubuat itu dia bernubuat sama dunia, ya. Jangan mau. Kalau dia orang bernubuat dia itu untuk dunia itu nubuatnya. Coba bisa lihat nanti di YouTube itu ada nubuat begitu. Makin susah. Yang benar makin susah bagi dunia. Bagi anak Tuhan firman yang tetap. Amin. Firman Tuhan kekal. Haleluya. Kekal. Tidak ada perubahan karena pertukaran. Amin. Karena bayangan. Karena tidak ada. Percaya firman. Percaya. Makanya kita sungguh-sungguhlah beribadah. Sungguh-sungguh berdoa. Buat jam doamu. Jangan main-main sama jam doamu. Ya? Jangan tinggalkan jam doamu. Buat jam doamu. Sungguh kita beribadah. Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ayat 12. Saya baca, perhatikan baik. Mazmur 34. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, menikmati berkat? Itu maksudnya. Perhatikan sekali lagi. Siapakah orang yang menyukai hidup? Hidup usahamu, hidup semua apamu, pekerjaanmu diberkati. Yang mengingini umur panjang, mau panjang umur? Ya. Untuk menikmati yang baik, diberkati kita tahun depan. Amin. Menikmati yang baik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa dikatakan? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Perhatikan baik, ini penting. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kenapa ini nomor 1? Ini pertama diucapkan, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi kenapa nomor 1 mengenai lidah? Kenapa nomor 1 mengenai lidah? Ini yang pertama, nomor urutan 1. Baru nomor 2 nanti yang lain-lain. Kenapa lidah nomor 1? Karena lidah dikatakan di Amsal 18. Barang siapa suka apa katanya? Lihat hidup. Suka Menggemakan lidah. Iya, misalnya apa layaknya? Itu kayak sekolah minggu itu. Barang siapa suka menggemakan lidahnya, Makan buahnya. makan buahnya. Amsal 18 itu. Jadi lidah, ya, itu penting. Penting sekali kalau saudara mau diberkati, lidahmu itu kuncinya. Ya, kalau saudara mau diberkati, mau panjang umur, mau menikmati yang baik, lidahmu nomor 1. Siapakah yang menyukai hidup, mengingini umur panjang dan menikmati yang baik? Nomor 1, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggunakannya memakan Buahnya. hidup mati. Tahu hidup mati, berkat dan kutuk. Itu artinya
Berkat dan kutuk dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Itu ayatnya. Dihafal itu ya. Itu ayat emas. Kalau mau diberkati, mau hidup, kuasai lidahmu. Terkutuk, mati, lidahmu juga menentukan. Lidahmu menentukan. Jadi kita memasuki tahun 2026 ini, kalau mau diberkati, jaga lidahmu. Jaga lidahmu kalau mau diberkati kita tahun 2026. Jaga lidah. Artinya apa? Artinya jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Jangan sungut-sunguti orang lain. Jangan sungut-sunguti ekonomimu. Jangan sungut-sunguti semua. Jangan sungut-sunguti. Jangan sungut-sunguti anakmu. Jangan sungut-sunguti istrimu. Jangan sungut-sunguti suamimu. Jangan sungut-sunguti orang tuamu. Jangan sungut-sunguti mertuamu. Jangan sungut-sunguti tetanggamu. Jangan sungut-sunguti presiden. Jangan sungut-sunguti negara. Jangan. Kalau mau diberkati, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Ya. Orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Orang Israel tidak bisa memasuki tanah berkat yang berlimpah susu dan madu. Kita bentar lagi memasuki tahun 2026. Ya, orang Israel mau memasuki tanah Kanaan. Mereka gagal masuk tanah Kanaan karena sungut-sungut. Kita kalau mau berhasil di tahun 2026 ini, yang kata nubuatan, katanya inflasi paling besar apa segala macam yang nggak benar, yang jelek-jelek dibilang. Kalau mau berhasil masuk tahun 2026, jangan bersungut-sungut. Itu penyebab Israel gagal masuk tanah Kanaan, bersungut-sungut. Lidahnya tidak dijaga. Yang jaga lidahmu. Mau diberkati tahun 2026 ini, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Berkati suamimu, berkati istrimu, berkati anak-anakmu. Berkati bangsamu, berkati negaramu. Berkati orang tuamu. Berkati semua. Jangan sungut-sunguti. Ya, jangan sungut-sunguti. Kalau mau melihat tahun 2026 baik, penuh berkat, ada hidup, bisa menikmati yang baik, jangan kau bersungut-sungut. Ya. Tahu dari mana datang sungut-sungut? Tahu dari mana datang? Sungut-sungut itu datang dari perbudakan. Orang Israel berapa lama diperbudak di Mesir? Berapa lama? Sekitar 400 tahun. 400 tahun. Itulah yang membuat mereka mental budak. Mental budak itu mental bersungut-sungut. Ya. Mental budak itu bersungut-sungut. Kalau kau bersungut-sungut itu budak itu, mental budak. Ya. Kalau orang besar tengok-tengok orang-orang kaya itu. Enggak bersungut-sungut itu orang-orang kaya, ada tantangan. Dia malah berusaha lebih kuat melawan. Bukan bersungut-sungut, itu mental budak itu. Tanya orang-orang kaya. Enggak ada yang bersungut-sungut itu bisa sukses. Jangan pakai. Firman Tuhan mengajar kita semua. Mau jadi kaya, mau diberkati, jangan. Orang-orang kaya itu enggak ada bersungut-sungut itu. Tanya orang-orang kaya, enggak ada. Orang yang bersungut-sungut itu budak. Mental budak itu. Dari perbudakan itu datang kesungutan. Ya, jangan bodoh. Jangan. Belajar dari jiwa besar. Belajar dari jiwa besar. Jangan, kalau ada tantangan jangan bersungut-sungut. Belajar mengatasinya, belajar. Tanya Tuhan, jangan bersungut-sungut. Itu tantangan untuk melatih iman kita, bukan justru malah kita bersungut-sungut. Ya. Persungutan itu datang dari perbudakan. Diperbudak di sana kalau sekarang. Jangan mau bersungut-sungut. Jangan kayak lidah menjaga. Ya. Kalau kau bersungut-sungut, ingat kau masih budak, masih di Mesir. Kesana hatimu, baca Perjanjian Lama. Apa kata Israel kepada Musa? Kembalikanlah kami ke Mesir, katanya. Berarti mau jadi budak terus. Bukan mau jadi budak dia terus kan? Orang bersungguh-sungguh itu mau jadi budak terus. Kembalikanlah kami ke Mesir, katanya. Padahal di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Sudah menunggu. Itulah mental budak. Mental budak. Jangan mau lagi. Kita masuk di tahun 2026 ini, perhatikan lidahmu. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh.
Perhatikan ini, supaya kita diberkati. Puji dulu, gak usah lama-lama, puji dulu 1 minggu ini. 1 minggu ini puji. Sekarang tanggal berapa? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Sampai tanggal 3, puji dulu. Bisa gak bersungut-sungut? Enggak, tidak bersungut-sungut 1 minggu. Bisa enggak? Saya tunggu laporannya minggu depan. Ya, saya tunggu laporannya minggu depan. 1 minggu ini. Coba dulu jangan bersungut-sungut. Nanti minggu depan saya tanya, ada nggak bersungut-sungut 1 minggu ini? Kalau 1 minggu ini bisa lolos nggak bersungut-sungut, coba 2 minggu. 2 minggu berhasil, coba 3 minggu. 3 minggu berhasil, coba 4 minggu. Begitu terus. Ya, jangan bersungut-sungut. Kuasai, kendalikan lidah. Hidup mati dikuasai lidah. Ya, dikatakan di Yakobus, lidah adalah yang paling sulit dikendalikan. Karena dia sendiri dinyalakan oleh api neraka katanya. Yakobus pasal 2 baca. Belajar kita lihat. Ucapkan berkat kepada suamimu, ucapkan berkat kepada istrimu, ucapkan berkat, berkati bangsa ini. Ya. Sudah jam 2, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Bapa, kami tahu tidak gampang melakukan firman. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami sehingga boleh mengendalikan lidah kami, Bapa. Berbuat baik, Tuhan Yesus. Kami ingin melihat yang baik. Menikmati panjang umur, menikmati yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh, haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom, terpuji nama Bapa di surga. Kita sudah dengar tadi kebenaran firman. Haleluya.